Pernah nggak sih kamu merasa, rumahmu penuh, tapi anehnya hatimu tetap kosong? Barang ada di mana-mana. Lemari penuh, meja penuh. Bahkan mungkin, pikiranmu juga terasa penuh. Kamu capek, tapi bukan karena banyak aktivitas. Kamu lelah, karena terlalu banyak hal yang kamu simpan. Dan di titik itu, banyak orang mulai bertanya, harus mulai dari mana untuk merapikan semuanya? Di dunia decluttering, ada banyak cara. Tapi ada 3 tokoh besar yang paling dikenal dan sudah membantu jutaan orang di seluruh dunia menemukan kembali ketenangan dalam hidup mereka. Yang pertama, Marie Kondo. Dia percaya bahwa rumah bukan sekadar tempat tinggal, tapi tempat yang harus memberi rasa bahagia. Metodenya sederhana tapi dalam. Simpan hanya barang yang benar-benar membuatmu merasa spark joy. Bukan yang mahal, bukan yang berguna suatu hari nanti, tapi yang benar-benar membuat hatimu ringan saat melihatnya. Yang kedua, The Minimalists. Mereka tidak hanya bicara soal beres-beres rumah. Mereka bicara tentang hidup. Tentang bagaimana terlalu banyak barang justru membuat kita kehilangan arah. Mereka mengajarkan bahwa kebahagiaan bukan datang dari apa yang kita miliki, tapi dari apa yang kita lepaskan. Dan yang ketiga, Joshua Becker. Pendekatannya lebih tenang, lebih realistis. Dia tidak menyuruhmu langsung berubah drastis, tapi mengajakmu pelan-pelan menyadari bahwa hidup yang lebih sederhana justru bisa memberi ruang untuk hal-hal yang benar-benar penting. 3 tokoh, 3 cara berpikir, 3 jalan menuju hidup yang lebih ringan. Tapi pertanyaannya sekarang bukan, siapa yang paling benar? Pertanyaannya adalah, mana yang paling tepat untuk kamu? Apakah kamu tipe orang yang butuh koneksi emosional dengan barang seperti metode Marie Kondo? Atau kamu ingin perubahan besar dan menyeluruh seperti The Minimalists? Atau mungkin kamu lebih nyaman dengan langkah kecil yang realistis seperti Joshua Becker? Karena pada akhirnya, decluttering bukan tentang mengikuti metode orang lain, tapi tentang menemukan cara yang paling jujur untuk hidupmu sendiri. Dan mungkin, hari ini adalah awal dari rumah yang lebih tenang, dan hidup yang terasa lebih ringan. Metode decluttering ala Marie Kondo. Pernah nggak sih kamu masuk ke kamar sendiri, tapi rasanya bukan seperti pulang? Bukan karena kamarnya jelek, bukan karena rumahnya kecil, tapi karena terlalu penuh. Penuh barang, penuh kenangan, dan anehnya, penuh rasa lelah. Disinilah metode dari Marie Kondo terasa begitu berbeda. Dia tidak memulai dari pertanyaan, apa yang harus dibuang? Tapi justru, apa yang membuatmu bahagia? Dan dari satu pertanyaan sederhana itu, hidup banyak orang berubah. Philosophy Spark Joy. Marie Kondo percaya bahwa setiap barang di rumah kita punya energi. Ketika kamu memegang sebuah baju, dan kamu merasa ringan, hangat, nyaman, itu yang dia sebut spark joy. Tapi ketika kamu memegang sesuatu dan merasa, sayang sih, dulu mahal, siapa tahu nanti dipakai. Itu bukan kebahagiaan, itu hanya keterikatan. Dan tanpa sadar, kita sering menyimpan lebih banyak keterikatan daripada kebahagiaan. Cara decluttering ala KonMari. Metodenya unik, karena tidak berdasarkan lokasi, tapi berdasarkan kategori. Uritanya, pakaian, buku, kertas, komono, barang lain, barang sentimental. Kenapa tidak langsung ke barang kenangan? Karena Marie Kondo tahu, melepas barang itu bukan soal tangan, tapi soal hati. Decluttering proses emosional. Saat kamu mulai decluttering dengan metode ini, kamu akan menyadari sesuatu. Banyak barang yang kamu simpan sebenarnya bukan kamu butuhkan, tapi kamu takut melepaskannya. Contohnya, baju yang mengingatkan masa lalu, hadiah dari seseorang, barang mahal yang tidak pernah dipakai. Dan disitulah bagian tersulitnya. Marie Kondo tidak pernah menyuruh kita membuang dengan paksa. Dia justru mengajarkan untuk mengucapkan terima kasih pada barang itu. Terima kasih sudah pernah menemani. Dan setelah itu, kamu belajar untuk melepaskan. Dampaknya ke hidup. Yang menarik, orang-orang yang mengikuti metode ini sering bilang,
Mereka tidak hanya punya rumah yang lebih rapi, tapi juga pikiran lebih ringan, emosi lebih stabil, hidup terasa lebih jelas. Karena ketika rumahmu tidak penuh, pikiranmu juga mulai punya ruang. Intinya, metode Marie Kondo bukan tentang minimalis. Ini tentang memilih hidup yang kamu inginkan. Dan kadang, untuk menemukan itu, kita harus berani melepaskan banyak hal. Method Decluttering All of the Minimalists. Bayangkan kamu punya rumah yang penuh barang. Tapi anehnya, kamu tetap merasa kosong. Itulah yang dialami oleh Joshua Fields Milburn dan Ryan Nicodemus, dua orang di balik The Minimalists. Mereka punya pekerjaan bagus, gaji tinggi, banyak barang, tapi tetap merasa tidak bahagia. Sampai akhirnya mereka sadar satu hal penting. Masalahnya bukan hidup mereka yang kurang, tapi terlalu banyak yang tidak penting. Philosophy Minimalism. The Minimalists tidak hanya bicara tentang decluttering. Mereka bicara tentang hidup. Menurut mereka, semakin banyak yang kita miliki, semakin banyak yang menguasai kita. Barang bukan hanya benda. Ia butuh waktu, perhatian, energi, dan tanpa sadar, kita menghabiskan hidup untuk merawat hal-hal yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Method Packing Party. Salah satu metode paling terkenal dari mereka adalah Backhand Index Pointing Right Packing Party. Caranya Ekstrom. Peyanking kamu pindahan. Masukkan semua barang ke dalam kotak. Ambil hanya yang kamu butuhkan selama beberapa minggu. Sesenya, berarti kamu tidak benar-benar membutuhkannya. Realita yang menampar. Metode ini sering bikin orang kaget. Karena ternyata, banyak barang yang tidak pernah disentuh. Banyak yang disimpan untuk nanti. Banyak yang hanya jadi beban visual. Dan dari situ muncul kesadaran. Kita tidak kekurangan barang. Kita kelebihan barang. Decluttering adalah kebebasan. Bagi The Minimalists, tujuan decluttering bukan rumah rapi. Tapi, lebih banyak waktu. Lebih sedikit stres. Lebih fokus pada hal penting. Seperti keluarga, kesehatan, diri sendiri. Pertanyaan kunci. Mereka sering mengajarkan satu pertanyaan. Apakah barang ini menambah nilai atau makna dalam hidupku? Kalau jawabannya tidak, kenapa masih disimpan? Intinya, decluttering bukan soal membuang. Ini soal mengambil kembali kendali atas hidupmu. Karena semakin sedikit distraksi, semakin jelas arah hidupmu. Metode decluttering ala Joshua Becker. Berbeda dengan dua sebelumnya, Joshua Becker tidak datang dari teori, tapi dari pengalaman sederhana. Suatu hari, dia sedang membersihkan garasi, sementara tetangganya duduk santai, menikmati waktu bersama keluarga. Dan di momen kecil itu, dia sadar. Kenapa aku sibuk mengurus barang? Padahal yang penting ada di depan mata. Philosophy less is more. Joshua Becker percaya, hidup yang lebih sedikit hidup yang lebih bermakna. Bukan berarti tidak punya apa-apa, tapi punya yang cukup dan benar-benar digunakan. Berbeda dari metode ekstrim, Joshua Becker lebih praktis. Mulai dari area kecil, kurangi sedikit demi sedikit. Tidak harus sempurna, karena dia tahu, tidak semua orang siap berubah drastis. Decluttering sama dengan memberi ruang. Ketika kamu mengurangi barang, yang sebenarnya kamu lakukan adalah memberi ruang untuk hidupmu. Ruang untuk berpikir, istirahat, bernapas. Yang menarik, metode ini juga berdampak ke finansial. Karena ketika kamu mulai decluttering, kamu jadi sadar berapa banyak barang tidak terpakai, berapa sering membeli tanpa sadar, dan perlahan kamu mulai lebih bijak dalam mengeluarkan uang. Joshua Becker sering bilang, kamu tidak perlu lebih banyak barang, kamu butuh hidup yang lebih hidup. Dan hidup itu bukan tentang barang baru, diskon, tren, tapi tentang waktu, hubungan, ketenangan. Decluttering ala Joshua Becker adalah tentang hidup dengan sengaja, intentional living.
memilih apa yang masuk ke hidupmu, dan berani menolak yang tidak penting. Kadang kita berpikir, rumah yang berantakan itu masalah kecil. Tapi sebenarnya, itu cerminan dari hidup yang terlalu penuh. Penuh barang, penuh distraksi, penuh hal yang tidak perlu. Dan mungkin, kita tidak benar-benar butuh rumah yang lebih besar. Kita hanya butuh lebih sedikit barang, dan lebih banyak ketenangan.